Tuhan, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan melanjutkan kembali saudara tentang kitab Wahyu ini. Saudara yang sudah mengikut dari pasal 1, saudara pasti saudara semua sudah banyak menerima ya segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Dan tapi saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan dengan pasal yang ke-6. Materinya memang cukup banyak saudara ya untuk pasal 6 ini. Tapi mungkin nggak bisa selesai satu pasal malam hari ini karena materinya banyak, jadi nanti mungkin kita akan bagi dua bagian. Namun sebelum kita akan membahas saudara ya tentang Wahyu pasal 6 ini, saya minta kesediaan terlebih dahulu bagi Ibu Mariana untuk membacakan dulu dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 ya Bu ya. Silakan. Mic-nya mungkin belum. Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Ke-6 meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama. Maaf salah. Ya, saya ulang lagi ILT 3 ya. Anak domba membuka ke-6 meterai. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari meterai-meterai itu, dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata bagaikan bunyi guntur, "Marilah dan lihatlah." Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang menunggang di atasnya, yang memegang sebuah busur, dan kepadanya diberikan sebuah mahkota. Dan dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar dia dapat menaklukkan. Dan ketika dia membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk hidup yang kedua berkata, "Marilah dan lihatlah." Dan keluarlah kuda yang lain berwarna merah api. Dan kepada dia yang menunggang di atasnya telah dikaruniakan kepadanya untuk mengambil damai dari bumi, juga agar mereka saling membunuh seorang terhadap yang lain. Dan kepadanya telah diberikan pedang yang besar. Dan ketika dia membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk hidup yang ketiga berkata, "Marilah dan lihatlah." Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda hitam, dan dia yang menunggang di atasnya, yang memegang timbangan di tangannya. Dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu yang berkata, "Setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar, tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu." Dan ketika dia membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara dari makhluk hidup yang keempat yang berkata, "Marilah dan lihatlah." Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda hijau pucat, dan dia yang menunggang di atasnya namanya Kematian, dan alam maut ikut bersamanya. Dan kepada mereka telah diberikan wewenang untuk membunuh atas seperempat bumi dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan kematian, dan oleh binatang-binatang buas di bumi. Dan ketika dia membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh berkenaan dengan firman Elohim dan berkenaan dengan kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara yang keras sambil berkata, "Sampai kapan, ya Tuhan yang kudus dan yang benar, Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami terhadap mereka yang tinggal di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan jubah panjang putih, dan kepada mereka dikatakan agar mereka dapat beristirahat sedikit waktu lagi sampai akan terpenuhinya jumlah mereka, sesama hamba-hamba dan saudara-saudara mereka yang segera dibunuh, yang akan segera dibunuh seperti mereka juga. Dan aku melihat ketika dia membuka meterai yang ke-6, dan lihatlah, gempa besar terjadi, dan matahari menjadi hitam seperti karung yang terbuat dari rambut, dan bulan menjadi seperti darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi seperti pohon ara, menggugurkan buah mentahnya karena diguncang oleh angin kencang. Dan langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung, dan semua gunung dan pulau terpindahkan dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar, dan orang-orang kaya dan perwira-perwira, dan mereka yang berkuasa, dan setiap hamba dan setiap orang merdeka, menyembunyikan diri ke dalam gua-gua dan ke antara batu-batu gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu itu, "Runtuhlah ke atas kami dan sembunyikanlah kami dari wajah
Dia yang duduk di atas takhta itu dan dari murka anak domba. Sebab hari besar murkanya telah tiba dan siapakah yang dapat bertahan? Puji nama Tuhan. Nah, saudara, ini materinya agak cukup panjang ya. Jadi saya berusaha untuk sebisa mungkin yang kita bisa pelajari pada malam hari ini. Nah, kalau saudara mungkin sudah pernah dengar banyak pengajaran ya mengenai tentang meterai ini. Namun izinkan saya saudara untuk mencoba untuk menjelaskan dari apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Ya, mungkin saudara sudah pernah baca atau mungkin lihat di YouTube tentang ketujuh meterai ini. Jadi nanti saya akan coba saudara dengan apa yang Tuhan sudah taruh di hati saya ya. Oke, puji Tuhan. Kita akan lihat terlebih dahulu saudara. Waktu di ayat pertama di situ dikatakan, aku melihat anak domba membuka satu dari meterai-meterai itu. Dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup yang berkata bagaikan bunyi guntur, marilah dan lihatlah. Nah, terus di ayat 2 dilanjut, dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda putih dan dia yang menunggang di atasnya yang memegang sebuah busur dan kepadanya diberikan sebuah mahkota dan dia keluar untuk menaklukkan bahkan agar dia dapat menaklukkan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, meterai pertama waktu dibuka itu yang muncul adalah kuda putih ya. Saya akan kasih lihat di sini saudara bisa perhatikan di slide sini ya. Jadi ada 4 penunggang kuda di dalam kitab Wahyu ini saudara ya, kitab Wahyu pasal 6 ini. Yang pertama itu dijelaskan di situ adalah yang kuda putih. Seperti yang kita sudah baca ya, lalu ada kuda merah padam, kuda yang warna hitam, dan yang kuning kehijauan saudara ya. Nah saudara, di 4 penunggang ini semua banyak orang saudara yang berpikir kuda pertama yang kuda putih ini adalah Yeshua HaMashiach ya. Saudara pernah mendengar jadi dia dengan kuda putih dia merebut kemenangan, ada mahkota, jadi mereka percaya ini adalah Yeshua HaMashiach. Tapi saya mau berkata kepada saudara bahwa sebenarnya 4 penunggang kuda di dalam kitab Wahyu ini semua itu saudara bukan berbicara tentang Yeshua HaMashiach. Saudara kalau baca nanti Wahyu pasal 19, di situ juga ada penunggang kuda putih. Tapi berbeda saudara. Di situ itulah Yeshua HaMashiach. Nanti kita akan sampai ke sana ya. Tapi kita akan pelajari dahulu Wahyu pasal 6 ini. Ketika anak domba membuka meterai yang pertama, saudara, di situ keluarlah seekor kuda putih bersama dengan penunggangnya. Nah, di sini dijelaskan, saudara, penunggang kuda putih ini dia memegang sebuah busur. Nah, ini saudara bisa lihat di slide di sini ya. Jadi penunggang kuda putih ini dia memegang sebuah busur. Dan di situ tidak dijelaskan ada, jadi hanya busur, nggak ada saudara anak panahnya. Sesuatu yang sangat aneh saudara ya. Dan dia pegang busur lalu kepadanya diberikan sebuah mahkota. Kita akan belajar apa maksudnya semua ini. Dan dia mendapat kemenangan. Nah saudara, saya mau berbicara dulu kepada saudara begini, supaya kita mengerti latar belakang daripada kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu penuh dengan simbol. Jadi kalau saudara baca ada kuda dan lain sebagainya, ada simbol-simbol misteri atau rahasia di situ yang Tuhan sedang mau berbicara kepada kita supaya kita mengerti. Yang pertama saudara, kuda itu melambangkan kekuatan. Jadi kalau di dalam Wahyu pasal 6 ini muncul ada 4 penunggang kuda. Mereka naik kuda berarti mereka akan datang dengan kekuatan yang sangat besar. Jadi kuda di dalam kitab Wahyu ini melambangkan power, kekuatan atau juga kekuasaan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, penunggang kuda putih ini saudara, dia datang dan dia membawa busur dan dia ada
juga mahkota. Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Nah, saudara, kita lihat terlebih dahulu putih. Putih di situ, saudara, saya menyelidiki, saudara, firman Tuhan ya. Dalam bahasa aslinya dia tulis pakai kata leukos. Leukos itu mengandung arti cahaya. Ya. Lucifer, saudara, itu juga adalah pembawa cahaya. Saudara nanti baca di Yesaya pasal 14. Yesaya pasal 14 ini, saudara, menggambarkan putra fajar, bintang yang dikatakan bintang fajar itu, yang sudah jatuh, yang melambangkan Hailal bin Sakar atau Lucifer. Nah, saudara lihat, putih di sini adalah leukos. Leukos itu saya lihat artinya seperti cahaya atau pembawa cahaya. Bukankah juga, saudara, Lucifer itu artinya juga adalah cahaya? Saudara pernah belajar tentang arti kata Lucifer? Itu cahaya. Makanya enzim luciferase itu adalah enzim cahaya, enzim kunang-kunang. Nah, dari sini saja, saudara, kita sudah bisa melihat bahwa penunggang kuda putih ini adalah sang pembawa cahaya. Dan dia bukanlah Yeshua HaMasyiah. Saya lama di dalam pengajaran kuda putih ini adalah Yeshua HaMasyiah yang merebut kemenangan. Itu yang sudah saya terima dari hamba-hamba Tuhan dari zaman dahulu. Tetapi saudara, 4 penunggang kuda di kitab Wahyu ini, semuanya itu berbicara bukan kepada Yeshua HaMasyiah. Tapi mereka datang dengan kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi memang waktunya. Nah, saudara perhatikan, kata putih di situ adalah leukos, itu adalah pengertiannya cahaya atau pembawa cahaya. Dan ini mengingatkan saya Yesaya 14 yang adalah bintang yang jatuh itu, saudara, putra fajar. Saudara nanti selidiki sendiri. Dia juga putra fajar di situ. Dia pakai bahasa aslinya juga sama, sang pembawa cahaya. Nah, jadi kita paham dulu bahwa kuda putih ini, putih itu, saudara, ada artinya. Semua dalam kitab Wahyu itu ada penggambarannya, baik dia simbol kuda atau apapun itu, warna, semua ada artinya. Putih itu melambangkan, saudara, cahaya. Nah, yang pengertian pertama ya, saudara, kita akan bahas tentang kuda putih ini. Jadi, saudara tahu dulu bahwa lambang warna putih di situ adalah leukos atau cahaya. Dan ini mengingatkan tentang Lucifer ya, atau enzim luciferase yang terkenal, saudara ya. Saudara pasti sudah memahami apa yang saya maksudkan. Nah, saudara, lalu penunggang kuda putih ini dia membawa busur. Busur tidak ada panah di situ. Nah, busur di dalam bahasa aslinya saya lihat dia pakai kata tokson. Jadi, saudara, nanti tolong saudara mungkin catat atau hafal saja. Nanti ada kaitannya ini semua. Mulai dari yang putih tadi, enzim luciferase, kita sudah paham sekali itu, pembawa cahaya. Lalu tokson, penunggang kuda putih ini dia membawa busur yang gak ada panahnya. Dia bawa busur yang dalam bahasa aslinya ditulis tokson. Tokson itu, saudara, luar biasa maknanya. Saya lihat di dalam kamus bahwa tokson itu artinya mengandung arti produk bakteri hipotesis, atau juga berbicara racun yang melemahkan tubuh. Nah, ini saudara sudah kira-kira mau menangkap ya ke arah mana ini. Jadi kuda putih ini muncul dengan kekuatan, saudara, dia bawa yang namanya cahaya itu. Lalu dia datang dengan tokson, busur. Dan ternyata busur di sini mengandung arti racun atau sesuatu bakteri yang bisa melemahkan tubuh manusia. Bahkan di pengertiannya itu panjang, jadi saya cuma ambil sedikit saja. Ada satu lagi pengertiannya, seperti membuat tubuh manusia menjadi lemah. Apakah itu, saudara? Ya, kalau saudara yang sudah mengikuti dari akhir zaman pasti sudah mengerti. Jadi penunggang kuda putih ini muncul, saudara, dia membawa kekuatan, dia membawa cahaya itu, yang juga adalah lambang daripada Lucifer.
dan dia membawa busur yang punya pengertian racun. Kalau saudara ingat kata tokson, ingat kata toksik, racun. Ya, jadi racun itu yang dia bawa di tangannya. Nah, saudara, kalau saudara lihat penunggang kuda putih ini, dia merebut kemenangan, tetapi saudara nggak ada, cuma pakai busur, nggak ada panahnya. Aneh nggak kalau menurut saudara? Seorang yang mau berperang, apalagi dia penunggang kuda, lazimnya orang-orang yang berperang, kalau dia bawa busur, pasti dia bawa anak panah. Benar nggak, saudara? Ya. Tetapi kenapa penunggang kuda putih ini tidak membawa panah, hanya membawa tokson? Jadi saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa dengan panah, dengan busur yang dia pegang, dia bisa merebut kemenangan tanpa peperangan, saudara. Nah, ini kita harus waspada, orang percaya harus mengerti. Dia merebut kemenangan, di terjemahan baru ditulis dia punya mahkota. Jadi dia dapatkan kemenangan, saudara kan belajar 24 tua-tua itu adalah pemenang yang mereka ada mahkota. Ya, di pasal-pasal sebelumnya. Nah, lalu penunggang kuda putih ini merebut kemenangan, saudara, hanya dengan busur, berarti dia nggak berperang, betul? Dengan cara apa dia bisa merebut kemenangan, saudara? Perhatikan, ini sangat berkaitan dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Jadi penunggang kuda putih di kitab Wahyu ini merebut kemenangan hanya dengan busur, tanpa anak panah. Hanya dengan tokson, racun, dia bisa memperoleh mahkota. Dia rebut mahkota, dan dia meraih yang namanya kemenangan. Tanpa peperangan. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan mahkota? Nanti kita akan lihat selanjutnya, saudara ya. Nah, saudara, mahkota itu di dalam bahasa aslinya ialah Stephanos. Stephanos itu adalah mahkota atau pengertiannya juga karangan bunga. Karangan bunga, kehormatan, kemuliaan. Itu Stephanos atau mahkota. Jadi penunggang kuda putih ini merebut Stephanos atau karangan bunga atau kehormatan atau kemuliaan, saudara, tanpa mengadakan peperangan, hanya cukup dengan tokson yang ada di tangannya. Hanya cukup dengan racun yang dia bawa untuk merebut yang namanya mahkota atau Stephanos ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukankah Alkitab atau firman Tuhan berkata kepada kita, kita harus mempertahankan mahkota kita? Ada penunggang kuda putih yang di situ dikatakan diidentikan atau disamakan dengan pembawa cahaya atau ensign Luciferase, yang datang dengan busur yang adalah tokson atau racun, yang akan mengambil mahkota atau karangan bunga atau kehormatan atau kemuliaan. Dari siapa, saudara, dia akan mengambil ini? Dari siapa penunggang kuda putih ini akan mengambil, saudara, kemenangan atau mahkota yang dia peroleh hanya melalui busur di tangan, tanpa peperangan, saudara? Ya, kita akan lihat selanjutnya. Nah, ini, saudara, bisa kelihatan ini? Sebentar, saudara, saya mau pindahkan dulu ini ya, supaya bisa kelihatan. Di dalam firman Tuhan, saudara, ada 5 mahkota. Kalau saudara belajar di dalam firman Tuhan itu ada 5 mahkota. Yang pertama, saudara lihat mahkota kemegahan. Coba satu orang tolong baca. Ibu Sofi boleh tolong baca. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Mahkota kemegahan, 1 Tesalonika 2 ayat 19. Ibu Sofi boleh bacakan? Silakan kalau sudah ketemu. 1 Tesalonika 2 ayat 11. Bahkan 19, Bu. Sorry, 19. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab apakah pengharapan atau sukacita
atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan kita Yesus Masiah pada saat kedatangannya kembali, bukankah kamu? Ya. Ayat 19 ya. Ya. Jadi saudara lihat di situ, mahkota kemegahan itu di dalam ayat itu dikatakan, sebab siapakah pengharapan atau sukacita atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan kita Yesus Masiah pada saat kedatangannya kembali, bukankah kamu? Ini dikatakan saudara ya, dalam 1 Tesalonika ini. Jadi mahkota kemegahan ini adalah jiwa-jiwa saudara. Ketika seseorang dia bisa membawa jiwa kepada Tuhan, saudara, dia memperoleh mahkota kemegahan. Saudara bayangkan kalau jiwa-jiwa ini dirampas oleh penunggang kuda putih itu hanya lewat tokson. Ya, Iya. banyak orang yang tidak mengerti saudara. Makanya gereja punya tanggung jawab yang besar, karena mereka akan memperoleh mahkota kemegahan ketika mereka dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nah, sedangkan saudara, kalau gereja hamba Tuhan tidak punya tanggung jawab tentang mahkota kemegahan, saudara, mereka tidak pernah mengajarkan saudara kepada jemaat, maka penunggang kuda putih ini bisa mengambil saudara. Mahkota kemegahan itu adalah berbicara jiwa-jiwa yang dirampas oleh si anti Hamasia ini lewat tokson di tangannya, saudara. Iya. Banyak orang binasa karena nggak mengerti, saudara. Benar. Jadi lihat baik-baik, penunggang kuda putih ini datang merebut kemenangan, mahkota ada di kepalanya. Saudara lihat Wahyu, di dalam Wahyu yang kita baca sebelumnya ya, di pasal-pasal sebelumnya, itu ada 24 tua-tua, mereka menggambarkan, saya sudah katakan mereka adalah para pemenang, betul? Berarti mereka mempertahankan mahkotanya, betul saudara? Betul. Tetapi saudara, antikris atau anti Hamasia berusaha merebut jiwa-jiwa yang adalah mahkota kemegahan kita ketika kita datang kepada Tuhan membawa jiwa-jiwa kepada kebenaran. Makanya saudara, hari ini saya melakukan tugas saya untuk menyampaikan kebenaran, supaya saya merebut jiwa-jiwa. Di dalam Yudas dikatakan rampas mereka dari api, supaya kita yang memperoleh mahkota kemegahan. Iblis berusaha untuk mengambil ini saudara. Ya, karena dia datang dengan busur itu, dia datang saudara, dia merebut mahkota, dia merebut kemenangan. Kita harus waspada saudara ya. Banyak orang akan kehilangan mahkota ini hanya karena busur tadi. Lalu yang kedua adalah mahkota kebenaran. Coba lihat Ibu Mariani, boleh tolong bacakan 2 Timotius 4 ayat ke-8. 2 Timotius pasal ke-4 ayat yang ke-8. Dua Timotius 4 ayat 8. Selanjutnya, tersedia bagiku mahkota kebenaran yang Tuhan, hakim yang adil, akan memberikannya kepadaku pada hari itu, dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan penampakannya. Haleluya. Jadi mahkota kebenaran diberikan kepada siapa saudara? Setiap orang yang merindukan penampakannya. Garis bawahi di situ, merindukan penampakannya. Saudara, anti Hamasia, penunggang kuda putih tidak ingin orang-orang saudara itu di rapture, betul? Maka dia maju dengan kemenangan, dia maju dengan busur itu untuk merebut saudara orang-orang yang punya pengharapan tentang hari kedatangan Tuhan. Betapa celakanya kita saudara ketika kita melihat Tuhan datang di awan-awan dan kita tidak mengalami peristiwa rapture atau pengangkatan yang diidam-idamkan oleh seluruh orang percaya. Itu sasaran iblis. Supaya apa saudara? Supaya orang tidak memperoleh mahkota kebenaran. Ini mengerikan sekali. Saya kalau baca saudara di Facebook, semua orang merindukan pengangkatan, semua dapat penglihatan. Tetapi saudara, lewat tokson di tangan daripada penunggang kuda putih ini, maka setiap orang yang menerima itu saudara, tokson itu, mereka tidak lagi bisa memperoleh yang namanya mahkota kebenaran. Ini gawat sekali saudara ya. Banyak orang tidak sadar penunggang kuda putih ini datang dan dia merebut mahkota. Makanya Tuhan
berkata kepada kita, saudara, kita harus mempertahankan mahkota kita. Jangan sampai ada diambil. Ya, nanti saya akan kasih ayatnya. Kita lanjut dulu. Yang ketiga adalah mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Boleh satu orang bacakan? Yakobus 1 ayat yang ke-12. Siapa yang bisa? Tolong bacakan. Pak Doni, bisa Pak Don? Bisa, Pak. Ya, silakan Pak Doni. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Nah, mahkota ketiga adalah mahkota kehidupan diberikan kepada siapa, saudara? Mereka yang menanggung dengan tabah setiap pencobaan. Nah, sedangkan banyak nggak yang tabah, saudara, hari-hari ini? Baru dibatasi sedikit, baru nggak bisa ini dan itu saja, saudara, sudah mengalami pencobaan, sudah nyerah. Hanya karena itu, saudara, tokson di tangannya daripada penunggang kuda putih ini. Banyak orang nggak bisa tabah di dalam pencobaan, betul? Padahal Tuhan bilang, aku akan berikan kepada mereka yang menanggung, yang tabah menanggung pencobaan. Karena apabila telah teruji, berarti yang terima mahkota kehidupan itu adalah mereka yang sudah tahan uji, yang sudah lulus, yang sudah melewati pencobaan, tetap tabah menanggung segala pencobaan, penderitaan. Amin, saudara. Nah, banyak hari-hari ini, saudara, orang kehilangan mahkota kehidupan hanya karena ini, saudara. Celaka nggak, saudara, ya? Saya kalau merenungkan ini, waduh, apakah dia datang dengan peperangan? Enggak, saudara. Dia datang dengan busur, cukup dengan busur. Dia memperdaya orang-orang percaya, kehilangan mahkota kemegahan, kehilangan mahkota kebenaran, kehilangan mahkota kehidupan. Dalam Wahyu 2 ayat 10, tolong dibacakan kembali Pak Don. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si iblis akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara, agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saudara, mahkota kehidupan diberikan kepada orang yang tabah, yang setia sampai di garis akhir. Amin, saudara. Nah, jadi ini yang diincar sama iblis atau anti Hamasia itu adalah mahkota kehidupan. Lanjut. Mahkota yang keempat, mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Tolong bisa bacakan satu orang. Pak Hive bisa baca, Pak, versi ELT 3-nya. Mahkota kemuliaan 1 Petrus 5 ayat 4. Bisa, Pak. Ya. Silakan. 1 Petrus 5 ayat 4. Boleh nasi. Satu Petrus 5 ayat 4. Maka pada waktu Gembala Agung dinyatakan, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan pudar. Haleluya. Pada waktu Gembala Agung dinyatakan, ya ini berbicara, saudara, penampakan Tuhan yang kedua kali, betul? Gembala Agung itu akan datang ketika dia dinyatakan, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Ada ayat lain dikatakan begini, ketika anak manusia dipermuliakan, maka mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan turut dipermuliakan bersama dengan Yeshua HaMasyiah. Anak-anak manusia yang mereka tetap setia menantikan kedatangan Tuhan, yang tetap bertahan, mereka akan ikut dipermuliakan, masuk di dalam kemuliaannya Tuhan. Saudara, ini juga yang diincar sama penunggang kuda putih itu.
Lewat tokson di tangannya, saudara, orang-orang bisa kehilangan yang namanya mahkota kemuliaan. Pada saat gembala agung itu akan kembali, saudara, mahkota mereka sudah pudar. Karena mereka menerima tanda daripada binatang itu lewat tokson di tangan yang dia bawa. Itulah racun. Itulah bisa yang mematikan. Iblis adalah gambaran dan juga kan ular. Ular itu kan penuh dengan bisa, saudara. Ya, dia ada bisanya. Makanya di sini digambarkan, saudara, orang-orang yang menerima mahkota kemuliaan ini, saudara. Mereka yang tetap setia. Kalau dia menerima tanda yang dikatakan tokson itu, yang adalah bisa atau juga racun, maka dia akan kehilangan, saudara, mahkota kemuliaan ini. Waktu gembala agung itu menyatakan diri, dia tidak bisa ikut di dalam kemuliaan. Berapa banyak hari-hari ini orang yang telah kehilangan mahkota kemuliaan, saudara. Makanya kita harus tahu kebenaran, supaya kita tidak mudah disesatkan, supaya kita tidak mudah diperdaya oleh tipu daya daripada setan atau iblis yang berusaha merebut, saudara, mahkota yang Tuhan sudah berikan. Kita ini sebenarnya sudah diberikan kemenangan lewat kematian Yeshua HaMasyiah dan kebangkitannya. Kita adalah lebih daripada pemenang. Tapi iblis berusaha mengambil, saudara, kemenangan itu. Lalu lihat yang terakhir, mahkota yang terakhir, 1 Korintus 9 ayat 25, yaitu mahkota abadi. Pak Hifet tolong bacakan sekali lagi. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus. 1 Korintus 9 ayat 20. Silakan. Ya, Pak. 29. Ayat 25. Oh, 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Oh, iya. Dan setiap orang yang bertanding, ia melatih segalanya. Hal itu sesungguhnya supaya mereka kemudian dapat menerima mahkota yang fana, tetapi kita yang baka. Saya bacakan buat saudara versi terjemahan baru ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, jadi ternyata mahkota abadi di sini, saudara, diberikan kepada orang yang bertanding di dalam pertandingan iman. Berapa waktu lalu saya pernah sampaikan, saudara, tentang pertandingan iman. Saudara kalau masih ingat ya firmannya. Jadi ada orang yang sudah gugur, saudara. Saya sempat katakan perkataan saya waktu itu. Ada orang yang walaupun dia belum meninggal, dia sudah gugur di dalam pertandingan. Sudah kehilangan mahkota abadi karena dia menerima, saudara, tokson ini yang ada di tangan daripada si penunggang kuda putih ini yang merebut kemenangan atau merebut mahkota. Tuhan katakan, saudara, kepada kita, Tuhan sudah berikan kemenangan, maka kita harus menjaga mahkota, 5 mahkota ini yang Tuhan sudah berikan bagi orang percaya yang berusaha direbut oleh si anti Hamasyiah ini, saudara. Sebentar ya, saya mau ke slide berikut. Nah, saudara, mengapa kita harus pertahankan mahkota kita? Siapakah yang berusaha merebut mahkota tersebut? Mari lihat Wahyu 3 ayat yang ke-11. Kenapa penunggang kuda putih itu datang dengan busur, tokson, merebut kemenangan dengan dia dapat mahkota? Ternyata Tuhan sudah ingatkan, orang percaya ini, saudara, harus mempertahankan mahkotanya. Karena ada yang berusaha mengambil. Diambilnya dengan cara apa, saudara? Tokson. Tanpa peperangan loh. Hanya lewat busur. Tidak ada panahnya. Lihat
Wahyu 3 ayat 11, saya baca buat saudara. Lihatlah, aku datang, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil apa, saudara? Mahkotamu. Tuhan suruh pegang mahkota kita. 5 mahkota ini Tuhan sudah berikan bagi kita, saudara. Tapi si penunggang kuda putih ini, saudara, berusaha untuk merebut kembali mahkota itu dari saudara dan saya. Maka Tuhan katakan pegang. Kenapa disuruh pegang? Karena ada yang berusaha mengambil. Nah, celakanya, saudara, banyak orang tidak mau pegang kuat-kuat mahkotanya. Sehingga mereka terperdaya oleh tipu daya daripada setan. Dan mahkota mereka direbut lewat tokson yang ada di tangan dari penunggang kuda putih ini. Ngeri sekali, saudara. Saya kalau merenungkan firman ini, aduh, berapa banyak orang di luar sana, orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang telah kehilangan mahkota, saudara. Dari pekerjaan dari penunggang kuda putih yang pertama ini, yang telah merebut mahkota mereka hanya dengan busur di tangannya. Gereja tidak memahami, saudara. Bahkan gereja banyak, saudara, yang justru menganjurkan orang menerimanya, menerima tokson itu, menerima putih atau cahaya yang tadi saya sudah sampaikan. Ya. Dan itu banyak orang tidak sadar, saudara. Padahal Tuhan bilang pegang mahkotamu. Karena ada yang berusaha mengambil. Makanya 24 tua-tua, saudara, yang ada di dalam kitab Wahyu, itu adalah gambaran mereka pemenang yang mempertahankan mahkota mereka. Saudara dan saya berbahagia hari ini. Kenapa? Karena kita masih mempertahankan mahkota kita. 5 mahkota tadi, saudara. Tidak dicuri oleh si penunggang kuda putih lewat tokson tadi. Saya mau katakan orang, saudara, yang kena tokson, busur daripada penunggang kuda putih ini, hilang mahkotanya. Maka dengan berani saya bisa menegaskan, saudara, bahwa memang tidak ada lagi pengampunan bagi orang-orang yang telah menerima tanda karena mereka kehilangan mahkota itu, saudara. Dari sini saya semakin memahami bagaimana mereka dikatakan more than conquer, lebih daripada pemenang. Kalau mahkota saja sudah direbut. Makanya tanpa saya sadari waktu itu saya katakan ada orang-orang yang masih hidup, tapi mereka, saudara, sebenarnya telah gugur di dalam pertandingan iman. Kenapa? Karena telah minum tokson yang ditawarkan oleh si penunggang kuda putih ini. Dia rebut kemenangan hanya lewat busur di tangannya. Ngeri sekali, saudara. Mari jadi orang-orang yang pemenang. Pegang mahkotamu, saudara. Pegang erat-erat. Tadi sudah dikatakan, dijelaskan 5 mahkota itu apa aja, saudara. Jiwa-jiwa, tentang ketabahan, tentang merindukan kedatangan Tuhan. Semua itu kita harus pegang supaya mahkota itu ada tetap di tangan kita, saudara. Banyak orang di luar sana sudah kehilangan mahkotanya hanya karena tokson, tidak tahan uji, tidak tabah menanggung pencobaan-pencobaan. Sedih, saudara, kalau saya mengingat hal ini. Tapi kita harus tetap terus berjalan bersama Tuhan. Kita harus tetap berdiri di pihaknya Tuhan. Sekalipun itu keluarga kita, suami, istri, anak, atau siapapun dia, orang tua. Kalau sudah kehilangan mahkota, ya sudah, selesai. Makanya tidak pernah ada ayat yang mengatakan orang terima tanda itu, saudara, bisa diampuni. Bagaimana mau diampuni, saudara? Mereka sudah kehilangan mahkota, ya, nggak mungkin. Oke, kita lanjut lagi. Pengertian busur yang kedua. Kalau tadi itu juga busur itu adalah tokson, racun. Kira-kira kalau menurut saudara, hal itu sudah terjadi belum? Sudah, Pak. Sudah. Tapi Roh Kudus buka pengertian saya bahwa kuda putih ini ada 2 fase. Karena berdasarkan busur di tangannya. Yang pertama tokson, itu bagian pertama saya percaya sudah digenapi. Tapi anti hamasia itu belum muncul. Dia akan muncul. Saudara lihat busur itu, kalau baca Kejadian pasal 9 ayat 13, Tuhan menaruh busur di langit kepada Nuh setelah kejadian air bah, dan Tuhan katakan itu adalah tanda perjanjian. Saya nggak perlu baca, saudara nanti baca sendiri.
Kejadian 9 ayat 13, Tuhan taruh busur. Jadi busur di situ melambangkan apa, saudara? Perjanjian. Covenant. Perjanjian. Jadi busur di sini ada dua pengertian. Yang pertama tadi tokson itu racun, saya percaya itu sudah digenapi hari ini. Sudah digenapi. Tapi pengertian kedua yang adalah busur itu juga saudara lihat Daniel 9 ayat 27. Mari kita lihat sama-sama. Daniel pasal 9 ayat yang ke-27, saudara ya. Dan dia akan meneguhkan perjanjian. Nah, saudara, penunggang kuda putih ini dia bawa busur, yaitu melambangkan perjanjian. Dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Tetapi pada pertengahan pekan itu, ia akan menyebabkan kurban dan persembahan sajian terhenti. Namun atas memuncaknya kekejian. Kamis dengan Minggu tuh. Nah yang tadi tuh. Dan persembahan sajian terhenti, namun atas memuncaknya kekejian itu akan datang yang membinasakan bahkan hingga tuntas. Dan itulah yang telah ditetapkan untuk menimpa pembinasa itu. Jadi kuda putih ini saudara dia bawa busur di tangannya, itu fase kedua berbicara tentang perjanjian 1 kali 7 masa yang akan terjadi di masa ketika anti Hamasia akan muncul dan menajiskan bait suci. Nah, fase kedua di dalam meterai pertama ini belum terjadi, saudara. Tapi fase pertama mengenai tokson itu sudah digenapi hari ini. Amin, saudara. Dan itu banyak orang tidak sadar. Nah, berapa lama, saudara, kira-kira jaraknya? Saya juga nggak tahu ya. Tapi saya rasa meterai pertama ini nggak akan lama, saudara. Kalau yang fase pertama sudah jadi, yang kedua perjanjian 1 kali 7 masa, yang kuda putih ini, saudara, dia bawa busur yaitu perjanjian, itu akan segera terjadi, di mana dia akan membawa perjanjian palsu. Dan kalau saudara baca kitab Daniel, di tengah perjanjian itu, di tengah 1 kali 7 masa, yaitu 3,5 tahun pertama, di pertengahan daripada 1 kali 7 masa perjanjian itu, maka dia akan mengingkari perjanjian itu, saudara. Inilah pekerjaan daripada anti Hamasia. Ya, saudara. Jadi, meterai pertama dibuka, kuda putih ini datang. Dia bawa tokson, semua orang yang meminum tokson racun maut ini kehilangan mahkota. Yang kedua, dia datang dengan busur perjanjian. Makanya saya katakan di awal, kitab Wahyu ini penuh dengan simbol. Saudara harus mengerti simbol-simbolnya. Busur itu adalah lambang perjanjian. Seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 9 ayat 13. Tuhan berfirman kepada Nuh, ya. Nah, jadi saudara, meterai pertama dibuka dan anti Hamasia ini muncul. Saya nggak tahu berapa lama, saudara, ya, hal ini akan terjadi, tapi saya percaya pasti tidak akan lama, saudara, ya. Sampai di sini kira-kira saudara sudah bisa mengerti tentang meterai pertama ini? Bisa ya? Bisa mengerti? Jadi kira-kira saudara sudah tahu apa sih yang ada di tangan daripada si penunggang kuda putih ini? Saya bagi dalam 2 bagian tadi. Fase pertama itu berbicara tokson. Makanya Alkitab katakan, sebelum manusia pembinasa itu atau the son of perdition, atau dikatakan anti Hamasia atau anak kebinasaan itu akan muncul, harus dinyatakan terlebih dahulu murtad. Banyak orang akan murtad, kehilangan mahkota, saudara, hanya karena tokson yang dibawa oleh si penunggang kuda putih ini. Itu fase pertama daripada meterai pertama yang dibuka ketika anak domba membuka meterai pertama. Lalu fase keduanya akan muncul di dalam seperti Daniel 9:27, di mana dia akan membuat perjanjian 1 kali 7 masa. Nah, ini yang sedang kita nantikan. Amin, saudara. Jadi fase pertama sudah terjadi, murtad sudah dinyatakan, lalu anak kebinasaan itu akan muncul, manusia durhaka itu, yaitu si anti Hamasia. Lalu dia akan muncul dan membuat 1 kali 7 masa
perjanjian di situ dia akan buat. Jadi hal ini jadi connect dengan ayat yang tadi saya sampaikan ya. Mari lihat dulu saudara supaya kita tidak salah pengertian. Dua Tesalonika 2 ayat 3, saya baca buat saudara 2 Tesalonika 2 ayat 3 versi terjemahan baru saudara ya. Atau versi ILT 3 saja. 2 Tesalonika 2 ayat 3, biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang dari manusia pendosa. Jadi yang buat murtad siapa saudara? Manusia pendosa itu. Yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan. Kalau versi terjemahan baru dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi saudara perhatikan ayat ini, 2 Tesalonika 2 ayat 3, itu seperti dibagi dua fase. Inilah gambaran daripada penunggang kuda putih di kitab Wahyu 6 ini. Dikatakan, jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, hari kedatangan Tuhan, hari Yahweh yang dikatakan itu, haruslah datang dahulu apa saudara? Murtad. Kenapa orang murtad? Karena minum racun maut. Ya, minum tokson itu. Itu fase 1. Lalu, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, ini sudah masuk Daniel 9 ayat 27. Di mana anti Hamasia itu, anak kebinasaan itu, akan muncul dan membuat perjanjian 1 kali 7 masa. Makanya dia bawa tokson. Dia bawa busur. Ingat, busur itu adalah lambang daripada perjanjian. Jadi dia yang akan membuat perjanjian 1 kali 7 masa, di mana bait suci akan didirikan di Israel. Tetapi saudara, di tengah 1 kali 7 masa itu, dia akan mengingkari perjanjian itu. Sehingga saudara, apa yang akan terjadi setelah meterai pertama dibuka? Kita akan lanjut ya. Sampai di sini kira-kira saudara sudah bisa mengerti ya, yang kuda putih ini ya. Oke, kita lanjut. Setelah anak domba membuka meterai pertama kuda putih, lanjut saudara. Di situ meterai kedua dibuka, maka muncullah saudara kuda yang berikut. Wahyu 6 ayat 4. Merah padam. Saudara, saya katakan di awal tadi, setiap simbol-simbol ya yang ada di kitab Wahyu itu ada maknanya, bahkan warna pun ada maknanya. Kalau saudara baca saudara dan saudara lihat warna merah padam, apa kira-kira yang ada yang di dalam pikiran saudara? Coba satu orang jawab. Kalau sesuatu warna merah padam itu apa kira-kira yang ada di benak saudara? Kira-kira saja. Saya ingin tahu saudara. Ya? Lagi marah, Pak. Ya, Ibu Mariane marah. Oke, yang lain? Setan. Ya. Apalagi? Silakan, nggak usah takut salah, saudara. Apalagi? Pemberontakan. Pemberontakan. Oke. Ada lagi? Yang lain? Silakan. Kita mau gali, saudara. Saya mau ajak saudara terlibat. Kalau merah padam itu melambangkan iblis, Pak Pendeta. Ya, iblis. Dia membawa, dia kan punya sifat membunuh, merusak dan membinasakan. Betul. Ya. Ganas. Lagi? Siapa? Pak Hife? Ganas. Oke. Yang saudara sebutkan semua itu benar. Kalau saudara lihat kuda merah itu muncul, tadi Ibu Cei katakan itu adalah lambang iblis, betul. Selalu kalau saudara lihat di mana-mana lambang simbol setan itu, Red Devil, saudara lihat kalau orang-orang yang penggemar bola, kan Manchester United ataupun Liverpool itu semua kan lambangnya setan merah semua, betul? Ada tanduk atau ada yang kayak 3 begitu ya, pegang kayak tongkatnya ada 3. Nah, itu lambang daripada setan dan lambang juga kemarahan. Jadi merah padam itu adalah lambang kemarahan.
Maka saudara, ketika meterai kedua dibuka, kuda merah ini saudara muncul merah padam. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera diambil? Lewat apa dia mengambil damai sejahtera? Saya tadi katakan, kuda putih itu di pertengahan perjanjian 1x7 masa, dia akan mengingkari perjanjian dan dia akan menyatakan diri dia sebagai Elohim di bait suci yang akan dibangun itu. Nah, saudara, kalau dia menyatakan diri sebagai Elohim di bait suci di Israel, kira-kira bagaimana reaksi orang Israel, saudara? Saya tanya sama saudara, marah enggak, saudara? Di bait sucinya loh, bait sucinya Tuhan, seorang manusia tiba-tiba menyatakan diri dia sebagai Tuhan di sana. Pasti marah, betul? Maka akan terjadi apa, saudara? Peperangan. Jadi anti Hamasia ini waktu dia menyatakan diri sebagai Tuhan, Elohim, maka bangsa-bangsa yang menyembah Tuhan, otomatis orang-orang kudus tidak senang, saudara. Akan berontak, akan melawan dia, betul? Nanti kita akan lihat ayatnya. Maka dia diberikan kuasa, penunggang kuda merah padam ini, dia mengambil damai sejahtera dengan mengadakan peperangan. Coba baca Matius 24. Kita akan lihat, saudara ya, Matius pasal 24 ayat yang ke-6. Pak Doni tolong bacakan, Pak. Matius 24 ayat yang ke-6. Silakan Pak Don. Matius 24 ayat 6. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan, karena seharusnya lah semuanya itu terjadi. Tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Saudara, kalau mendengar perang, kira-kira apa yang ada dalam hidup kita? Hati kita was-was, takut, hilang damai sejahtera, betul nggak, saudara? Jadi penunggang kuda merah padam ini diberikan pedang, saudara. Kalau baca di Wahyu 6 itu ya, ayat 4, sebuah pedang yang besar, saudara. Berarti dia diberikan kekuasaan yang besar untuk mengadakan peperangan. Karena orang menolak menyembah dia, saudara, maka dia akan mengambil damai sejahtera dari bumi lewat peperangan-peperangan. Nanti kita akan lihat ayatnya. Nah, saudara lihat di situ, pedang di situ adalah lambang kekuasaan. Anti Hamasia itu diberikan kuasa, saudara, atas bumi, dan siapapun yang menentangnya akan dibinasakan. Itulah lambang pedang yang besar. Coba lihat Daniel 7 ayat 21. Ibu Sofi tolong bacakan. Daniel pasal 7 ayat 21. Kenapa dia muncul dengan pedang yang besar, saudara ya? Daniel 7 pasal 1. Penglihatan 21 Bu. Oh, 21. Ayat 21, iya. Daniel 7 ayat 21. Aku melihat tanduk itu mengadakan perang melawan orang-orang kudus dan menguasai mereka. Nah, saudara lihat. Tanduk itu, anti Hamasia, mengadakan apa, saudara? Peperangan. Melawan siapa, saudara? Orang-orang kudus. Kenapa orang-orang kudus berperang melawan dia? Karena dia mengingkari perjanjian, saudara. Di 1x7 masa di pertengahan, dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Maka orang-orang kudus dari segala bangsa akan mengangkat senjata melawan dari anti Hamasia ini. Maka akan terjadi peperangan yang besar. Tetapi saudara, setiap orang yang saudara menentang daripada anti Hamasia ini akan diinjak-injak dan akan dikalahkan, saudara. Ngeri sekali. Pedang besar, saya lihat di kamus Alkitab, saudara ya. Itu bahasa aslinya Makaira. Ini saudara bisa lihat di teks di sini ya, Makaira. Makaira itu punya arti kuasa. Makanya saya bilang simbol pedang itu mengandung kuasa yang besar. Kenapa dikasih pedang yang besar? Berarti Makaira, pedang yang sangat besar atau kuasa yang besar diberikan kepada anti Hamasia
untuk berkuasa. Mari lihat lagi Wahyu 13, saudara ya. Ayat yang ke-7. Kita lihat. Dia dapat pedang yang besar, saudara ya. Wahyu 13 ayat yang ke-7. Saya baca buat saudara. Wahyu 13 ayat 7. Dan kepadanya, kepada siapa? Antikris itu ya. Anti-Hamasya. Ditetapkan untuk melakukan peperangan dengan orang-orang kudus dan untuk menaklukkan mereka, dan kepadanya diberikan wewenang atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. Itulah Macaira, pedang yang besar. Dia diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera lewat peperangan, dan dia akan menaklukkan seluruh bumi. Nah, saudara, kenapa dia punya kekuasaan yang besar? Kalau saudara baca kitab Daniel, tanduk ini sebenarnya dia tidak terkenal. Tetapi kenapa sampai dia bisa menguasai seluruh bumi dan bisa mengalahkan orang kudus, mengalahkan setiap bangsa? Saudara lihat Daniel 11 ayat 32. Saya nggak baca, saudara baca nanti sendiri ya. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian Tuhan juga, saudara. Antara perjanjian itu ya, akan dibujuknya sampai murtad. Jadi pengaruhnya untuk membujuk orang, saudara, untuk berlaku fasik kepada perjanjian. Artinya mengingkari perjanjian Elohim dengan manusia lewat perjanjian darah. Betul? Yeshua HaMashiach telah mati. Jadi orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian darah itu, ini siapa mereka, saudara? Yang minum tokson tadi. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, yang meminum tokson itu, mengingkari perjanjian darah Yeshua HaMashiach untuk menebus kita dari dosa. Mereka yang minum racun tokson itu, mereka lah yang dibujuk oleh si pembinasa keji ini. Untuk apa? Murtad. Makanya dia dapat pengikut banyak. Makanya saudara jangan heran. Di dalam firman Tuhan ditulis, antikristus, anti Hamasya ada, muncul di tengah-tengah kita. Dari antara kita. Yaitu siapa? Mereka yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Mereka akan menjadi pengikut siapa? Anti Hamasya. Makanya nanti banyak sekali, saudara, orang-orang yang akan mengikut dia. Karena mereka sudah minum tokson itu, racun itu. Nah, ini ngeri sekali, saudara. Banyak orang tidak mengerti. Makanya di meterai kedua ini dibuka. Kuda merah padam ini muncul dengan Makhaira, pedang yang besar, kuasaan yang besar, karena dia akan menaklukkan setiap suku bangsa. Pengikutnya akan banyak, saudara. Kenapa? Karena orang yang minum racun maut itu sudah banyak. 70%, 80% di dunia ini telah menerima tokson itu. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian darah ini, saudara, mereka lah yang dibujuk sampai murtad. Mereka lah yang akan mengepung orang-orang kudus. Mereka lah yang akan menyerahkan orang-orang kudus. Maka Alkitab katakan, suami akan menyerahkan istri. Istri akan menyerahkan suami, dan orang tua akan menyerahkan anak. Anak akan menyerahkan orang tua. Kenapa bisa terjadi, saudara? Karena berlaku fasik terhadap perjanjian, dibujuk sama anti Hamasya sampai murtad, lalu mereka menjadi pengikut. Ngeri sekali, saudara. Jadi Wahyu 6 ini, meterai kedua dibuka, peperangan akan terjadi, saudara. Damai sejahtera akan diambil dari bumi. Orang-orang akan ketakutan. Tadi kita sudah baca Matius 24. Orang-orang akan ketakutan lewat peperangan ini karena anti Hamasya ini diberikan kuasa yang besar, pengikutnya banyak, tentaranya banyak, saudara. Akan mengikuti dia dari segala bangsa dan akan berperang dengan orang kudus. Barang siapa yang tidak menyembah dia akan mati, saudara. Nanti ada kaitan dengan Wahyu pasal 13. Barang siapa tidak menyembah dia, mati, saudara. Ngeri sekali ya. Jadi 4 penunggang kuda di kitab Wahyu pasal 6 ini semua satu paket. Itu berbicara si pembinasa keji itu. Ya, mulai dari yang pertama kuda putih,
kuda merah, dia akan muncul dengan peperangan, kemarahan dengan kuasa yang besar, dan dia akan membujuk orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian untuk murtad dan nanti akan menyerang orang-orang kudus. Oke? Saya akan lanjut saudara ya. Nanti saya tidak akan selesaikan pasal 6 ini. Saya akan lanjut dengan yang kuda yang terakhir saudara. Sorry, bukan terakhir, yang ketiga, tapi ini pokok pembahasan kita yang ketiga ya. Saya berhenti di kuda hitam ini karena nanti kita akan lanjut di bagian kedua nanti minggu depan saja saudara. Supaya saudara saya kasih waktu untuk saudara sharing ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Di meterai ketiga dibuka, muncul kuda yang ketiga, yaitu kuda hitam saudara ya. Oke, itu Wahyu 6 ayat yang kelima saudara ya. Ini saudara bisa lihat ayatnya di sini. Ya, penjelasannya, sorry, bukan ayat. Bisa ya? Oke. Wahyu 6 ayat 5, coba lihat dulu dasar ayatnya. Dan ketika dia, anak domba, membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk hidup ketiga yang berkata, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda hitam dan dia yang menunggang di atasnya yang memegang timbangan di tangannya. Jadi waktu kuda hitam ini muncul, saudara, dia pegang timbangan di tangannya. Sekarang saya tanya lagi ya. Kuda kan lambang kekuatan ya. Berarti ini kuasa. Kalau yang pertama tadi dia punya kuasa lewat tokson, cairan itu, saudara nangkap ya maksudnya? Dia punya akses menuju cairan-cairan berbahaya itu. Artinya kaki tangannya ada di seluruh dunia yang menyebabkan orang terima tokson dan kehilangan mahkota. Lalu yang kedua, dia punya machaita, pedang yang besar. Artinya dia akan menguasai saudara. Kalau tadi yang pertama, sorry, itu berbicara dunia kedokteran dia bisa kuasai, dunia ilmu pengetahuan dia kuasai. Yang kedua, dia punya kuasa tadi kuda merah atas raja-raja di bumi. Jadi ada raja-raja yang akan bergabung dengan dia dan mereka punya kekuasaan yang besar. Lalu yang ketiga, saudara, kuda hitam ini muncul dengan timbangan. Nanti saudara, saya baca ayat selanjutnya ya. Ayat 6, dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu yang berkata, setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar, tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Saudara, kalau saudara lihat kuda hitam, apa gambarannya? Apa yang ada di benak saudara? Ayo, silakan dijawab. Kalau kuda itu kan melambangkan kekuasaan, kekuatan. Kalau hitam itu kan berbicara tentang sesuatu yang gelap, yang jahat. Ya, betul. Sedangkan kalau timbangan di sini itu berbicara tentang hukum. Ya. Jadi kalau tentang kuda hitam di sini adalah dia menguasai hukum di dunia, sehingga semua hukum di dunia itu tunduk di bawah perintah dia. Ya, betul Bu Cey. Betul. Kalau saudara lihat di situ kuda hitam, betul yang tadi disampaikan Bu Cey ya. Saya lebih jelas lagi, saudara baca di catatan di sini. Timbangan di situ saudara, itu bahasa aslinya sugos. Sugos itu yok atau kuk. Makanya saudara, Tuhan Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang. Betul? Jadi kalau saudara nggak mau satu kuk dengan Yesus Hamasia, saudara kan satu kuk dengan ini. Anti Hamasia. Hanya ada 2 kuk di dunia ini. Kuk di situ, yok atau kuk melambangkan perhambaan. Sugos itu perhambaan di mana anti Hamasia akan membuat peraturan hukum yang berat bagi semua orang di dalam hal perdagangan. Jadi kalau yang pertama itu saudara ilmu pengetahuan dia kuasai, kedokteran, lalu politik, militer, peperangan, lalu yang ketiga ini hukum saudara juga di dalam berkaitan dengan perdagangan. Mari lihat Daniel 7 ayat 25 saudara ya. Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Pak Doni tolong bacakan Pak. Daniel pasal yang ke-7
ayat 25. Daniel 7 ayat 25. Dan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan membinasakan orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan dia bermaksud untuk mengubah waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya hingga 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, saudara lihat, timbangan atau sugos atau yok atau kuk di sini melambangkan perhambaan. Saudara, saya mau bilang bagi kita semua malam hari ini, setiap orang yang menerima tokson itu ada di bawah kuk daripada anti Hamasiyah. Mereka terikat dengan hukum. Makanya kemarin Ibu Sofi sharing video yang orang-orang yang pakai surat palsu itu, saudara. Itu betul. Kenapa saya katakan betul? Saya baru sadar tentang yok ini. Saudara, kalau ada di dalam pakai yang model-model kayak begitu, saudara ada di dalam kuknya anti Hamasiyah. Ada di dalam peraturan hukum daripada anti Hamasiyah. Dan seperti seorang yang sekalipun dia tidak terima tanda itu, kalau dia pakai saudara surat, dia ada di bawah sugos, dia ada di bawah aturan daripada anti Hamasiyah. Itu ada di dalam total kontrolnya. Bahaya sekali. Makanya kita yang pure, yang murni, jangan sekali-kali saudara kita kompromi. Karena anti Hamasiyah dia akan buat hukum, peraturan saudara. Barang siapa yang menentang dia, dikatakan dia akan mengucapkan perkataan menentang yang maha tinggi dan membinasakan orang kudus. Kenapa dibinasakan orang kudus, saudara? Karena menolak satu kuk dengan dia. Menolak tanda itu, menolak tokson itu. Bahkan menolak sistemnya. Betul, saudara? Kita tolak semuanya. Sampai pun peraturannya, sampai pun kalau ada orang yang mau pakai akal-akalan, kita tolak. Kenapa? Kalau dia pakai saudara surat palsu saja, itu sudah ada, dia sudah nggak sadar, dia sudah di satu kuk, dipasang kuk oleh si anti Hamasiyah. Dia sudah ada di dalam sistem itu dan dia terjerat di sana dan dia tidak akan bisa keluar. Ngeri. Jangan main-main, saudara. Ini sesuatu yang serius. Ya. Jadi timbangan di sini itu berbicara hukum yang akan dia ubah. Hukum seperti apa, saudara? Bukan hanya hukum yang berlaku di setiap negara. Dilanjut di ayat 6. Secupak gandum sedinar. Ya. Sebentar, saya lanjut dulu ke slide berikut ya. Saudara, di hitam di situ kan ada lambang daripada masa kegelapan, kesuraman dan kesukaran. Jadi waktu penunggang kuda hitam ini muncul, saudara, sebenarnya inilah adalah masa-masa yang dikatakan masa yang sukar. Memang dari awal sudah masa sukar. Tapi ini adalah masa kegelapan, di mana dunia akan memasuki resesi ekonomi yang luar biasa. Dan masa di mana orang, saudara, akan sukar untuk berbelanja. Sukar untuk berbeli. Membeli atau apapun. Kenapa? Karena dia merubah hukum. Sehingga orang-orang, saudara, akan mengalami masa yang sangat sukar. Kalau hari ini saja kita sudah mengalami masa sukar, apalagi saudara nanti, ya. Dan di situ dikatakan secupak gandum sedinar, itu adalah masa di mana ketika anti Hamasiyah itu akan menduduki pemerintahan dan dia akan merubah hukum dan waktu, maka hanya orang-orang yang menerima tanda yang minum tokson tadi itu, saudara, mereka lah yang bisa bertransaksi. Dan mereka lah yang bisa, saudara, mungkin beraktivitas. Tetapi orang yang tidak terima tanda itu, tidak bisa. Dan di masa itu, saudara, dinar, 1 dinar itu kan berbicara upah kerja 1 hari. 1 dinar cuma bisa, saudara, mampu membeli sedikit gandum. Jadi kalau saya umpamakan kalau saudara bekerja 1 hari, saudara dapat upah 100.000 misalnya 1 hari atau 200.000. Itu hanya bisa beli sedikit sekali beras, saudara. Tidak cukup untuk makan 1 isi rumah. Mungkin hanya cukup 1-2 orang. Nah, jadi bayangkan masa-masa itu. Masa yang sulit. Lalu dilanjut, saudara. Saudara nanti lihat kaitannya dengan Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Itu saudara sudah tahu pasti dari awal-awal masa pandemi. Kita sudah sangat mengerti ayat ini.
Setiap orang yang tidak memikul kuk perhambaan tadi ya, yang dipasang sugos oleh dari anti Hamasia ini. Setiap orang yang tidak mau memikul kuk perhambaan itu lewat tanda binatang tidak dapat menjual atau membeli. Ngeri sekali, saudara. Makanya hanya ada 2 kuk di dunia ini. Kalau saudara dipasang 1 kuk dengan Yeshua Hamasia, pasti saudara tidak akan terima kuk daripada anti Hamasia. Tapi kalau saudara nggak mau dipasang 1 kuk dengan Yeshua Hamasia, maka kita akan terima kuk sugos, yaitu perhambaan daripada anti Hamasia. Lewat hukum yang akan dia buat. Banyak hari-hari ini orang nggak sadar, saudara. Sekalipun dia menolak tanda, dia kompromi dengan segala hal, dia sedang pikul kuk itu. Inilah kuasa daripada binatang atau kuda yang ketiga, saudara, yang muncul dengan gambar atau warna hitam. Dia akan merubah hukum dan waktu, dan orang akan mengalami masa kesukaran. Dan saudara, setiap orang yang bekerja dapatkan upah 1 dinar, itu hanya cukup untuk membeli sesuatu yang sangat sedikit. Itu saja orang-orang yang masih bisa bekerja loh ya. Bagaimana dengan kita yang menolak? Kita nggak akan bisa beli sama sekali, saudara. Tapi demi mempertahankan mahkota tadi, saudara dan saya jangan sampai kita terima kuk itu. Mungkin nggak terima toksonnya, tapi kita diperhamba, ada kuk yang dipasang di dalam hidup kita, saudara. Sehingga kita tunduk kepada aturan, sistem daripada anti Hamasia. Nah, Wahyu 6 ayat 6 itu berkaitan dengan Wahyu 13 ayat 16-17. Barang siapa tidak menerima tanda itu, tidak akan bisa jual beli, saudara. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira saudara bisa memahami? Ya. Bisa memahami ya. Jadi masa ketika meterai ketiga dibuka ini, maka akan ada perubahan hukum, undang-undang, bahkan di dalam perdagangan juga akan dirubah semua. Ketika anti Hamasia itu akan menguasai lewat kuda merah, yang pertama dia sudah kuasai lewat kuda putih tanpa peperangan, hanya lewat tokson ya. Lalu lewat kuda merah dia akan kemarahan karena orang tidak mau menyembah dia. Dia akan melakukan peperangan dan dia akan menguasai bumi. Lalu yang ketiga, ketika dia sudah kuasai setiap suku, bangsa dan bahasa, maka dia akan merubah hukum. Dan orang-orang yang tidak punya kuk daripada anti Hamasia nggak akan bisa jual beli. Kita sedang mengarah ke sana, saudara ya. Nah, saudara lihat lanjut dalam Wahyu 6 ini ayat yang ke-7, saudara. Kita lihat Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7. Bukan ayat yang ke-7, ayat 6 ya. Dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk itu, hidup itu, yang berkata, setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar, tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan anggur itu. Di tengah-tengah masa kuda hitam ini muncul, ada perintah di sana, saudara. Jangan rusakkan apa? Minyak dan anggur. Banyak orang menerjemahkan ini, orang-orang yang perjamuan dan minyak pengurapan. Banyak yang menerjemahkan begitu ya. Ya, saya tidak mau salahkan mereka juga, tergantung iman ya. Tetapi oke lah, kita akan membahas sedikit, saudara, tentang minyak dan anggur ini. Nanti saya akan selesai di sini, lalu kita akan diskusi ya. Saudara, minyak di situ adalah gambaran seperti 5 gadis bijaksana yang bawa cadangan minyak. Jadi minyak itu, saudara, didapat daripada ketika diperas. Kalau minyak zaitun itu kan diperas. Jadi minyak zaitun itu diperas, baru dia dapat minyaknya. Nah, orang-orang yang diperas, orang-orang yang diuji, ditempa lewat pencobaan, lewat semua penderitaan, dia akan menghasilkan minyak. Minyak itulah yang membuat pelita kita akan terus menyala, saudara. Jadi pengertian minyak di situ adalah suatu daya tahan ketika saudara diuji oleh Tuhan, ketika saudara diperas, ketika saudara
diizinkan melewati setiap tekanan penderitaan yang kita harus hadapi oleh karena nama Tuhan, maka saudara akan punya cadangan minyak yang banyak. Itu garis bijaksana. Lalu minyak yang kedua adalah juga lambang Roh Kudus. Kalau saudara baca, saudara ya, di Efesus 4 ayat 30, di situ dikatakan begini, jangan mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan engkau menjelang hari penyelamatan. Minyak juga adalah gambaran Roh Kudus. Saudara sudah diurapi dengan kuasa Roh Kudus? Dalam perayaan Pentakosta, Safuot, itu pencurahan kuasa Roh Kudus. Saudara terima kuasa Roh Kudus, itu adalah minyak saudara. Jangan mendukakan, artinya jangan merusak minyak itu. Jangan merusaknya bagaimana, dengan cara bagaimana saudara? Dengan kita mendukakan Roh Kudus, maka minyak itu bisa rusak. Makanya di Efesus 4 ayat 30 nanti saudara baca, jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara, hari-hari ini banyak orang mendukakan Roh Kudus. Lewat apa? Perkataan yang sembrono. Saya lagi lihat rame di Facebook. Ada yang mengolok-olok karunia roh, bahasa roh. Itu sesuatu yang kita tidak boleh perdebatkan, saudara. Karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada gereja itu memperlengkapi kita. Kita harus terima itu. Alkitab katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dalam terjemahan Inggrisnya itu speak in tongue. Speak in tongue itu adalah berbahasa lidah. Karunia Roh Kudus. Jadi jangan kita mendukakan Roh Kudus, saudara. Dengan pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, itu sama dengan kita merusakkan minyak yang Tuhan kasih di dalam hidup kita, saudara dan saya. Jadi ada perintah di masa yang sukar itu, jangan rusakkan minyak. Saudara, saya mau bilang, apapun penderitaan yang kita alami hari-hari ini, tekanan, seberat apapun saudara, jangan rusakkan minyak itu. Ya, ada perintah di dalam Wahyu 6 ayat 6 ini. Sekalipun masa nanti kuda hitam itu keluar, masa yang sukar, saudara nggak bisa jual beli, saudara nggak bisa lakukan apapun, saudara ada dalam penderitaan, kerja mungkin 1 dinar, kita hanya bisa beli sedikit, saudara. Jangan rusakkan minyak. Saudara sudah terima minyak itu, jangan dukakan Roh Kudus. Amin, saudara. Jangan mendukakan Roh Kudus yang akan memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Tolong Pak Doni bacakan Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, Pak. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Ya. Ini jelas sekali, saudara. Kalau di terjemahan ELT 3, ya, ini jangan mendukakan Roh Kudus Elohim, ya, yang memeteraikan kamu. Saya udah bilang di waktu hari perayaan Safuot bahwa Roh Kudus itu juga adalah meterai, ya, betul? Kalau saudara yang nggak ikut, nanti saudara bisa lihat videonya aja. Roh Kudus itu adalah meterai yang memeteraikan saudara dan saya menjelang hari penyelamatan. Saudara terima Roh Kudus, saudara juga punya minyak, saudara. Saudara ditampi, diperas lewat penderitaan, saudara dapat minyak. Saudara diurapi dengan Roh Kudus, saudara terima juga minyak. Jangan rusakkan minyak itu. Jangan mendukakan Roh Kudus menjelang hari penyelamatan itu. Amin, saudara. Jangan dukakan Roh Kudus. Supaya kita punya cadangan minyak, saudara. Hanya orang yang punya minyak dan anggur inilah yang akan bertahan di masa-masa itu. Saya mau kasih tahu buat saudara. Di masa antikris atau anti-Hamasia berkuasa, saudara. Hanya orang-orang yang punya minyak dan anggur, merekalah yang dapat bertahan. Anggur di situ adalah lambang darah, perjanjian. Darah lewat kematian Yesua Hamasia. Jadi meskipun kita harus ada di masa yang sukar, jangan kita mengingkari perjanjian lewat darah Yesua Hamasia. Banyak orang, saudara, mengingkari perjanjian darah di dalam DNA mereka. Ketika mereka minum toksin itu nggak kuat, saudara, karena nggak bisa jual beli.
Gak kuat saudara, gak bisa berpergian kemana-mana. Akhirnya, rusak gak anggurnya saudara? Rusak tidak perjanjian darah itu? Rusak. Ada orang yang mungkin saudara gak merusakkan anggur, dia menjaga perjanjian darahnya itu. Tapi dia merusakkan minyak. Mendukakan Roh Kudus. Makanya saya hari-hari ini kenapa saudara saya itu tidak mau terlibat di dalam perbantahan atau terlibat dalam argumen-argumen seperti itu saudara. Ya sudah, kalau mereka punya pandangan seperti itu, biarkan saudara. Jangan rusakkan minyak kita saudara. Saudara sudah punya minyak. Jangan pengurapan di dalam kita jangan sampai bocor, jangan sampai habis saudara minyaknya. Hanya menghabiskan dengan perdebatan-perdebatan yang sia-sia saudara. Kalau orang punya iman yang lain silakan. Saya nggak pernah melarang, terserah. Tetapi bagi saudara dan saya malam hari ini, mari jangan rusakkan saudara minyak dan anggur itu. Kalau anggur, ya sudah banyak saudara yang mengingkari perjanjian itu. Sudah banyak yang telah merusakkan anggur. Lambang daripada perjanjian Yesua HaMasyiah lewat darah. Karena anggur itu berbicara lambang perjanjian darah. Waktu Musa saudara di dalam perjalanan mau menuju tanah Kanaan, di tengah jalan di padang gurun, Tuhan itu mau binasakan Musa. Saudara pernah baca ayatnya? Lalu Tuhan mau binasakan, tetapi istrinya Sipora itu menyunat kulit anaknya, lalu disentuhkan ke Musa, lalu dia katakan, engkau adalah pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan nggak jadi saudara mau membinasakan Musa. Saudara pernah baca ayat itu? Sipora sunat ya anaknya, lalu dia kasih kulitnya itu sentuhkan ke Musa, dan dia berkata begini, engkau adalah pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan tidak jadi membinasakan Musa. Kenapa? Karena ada perjanjian darah. Makanya perjanjian darah itu sangat penting. Banyak orang saudara terlalu menyepelekan perjanjian darah. Ini anggur adalah lambang perjanjian darah. Dan mereka banyak yang merusakkan perjanjian darah ini, artinya anggurnya rusak saudara. Jadi Tuhan mau kita jangan, apapun masa kesukaran yang kita hadapi hari ini, jangan rusakkan minyak, jangan rusakkan anggur. Saya sedih kalau lihat gereja Tuhan saudara, banyak yang telah merusakkan anggur, yaitu lambang perjanjian darah ini, dengan meminum tokson itu. Perjanjian darah yang Tuhan ikatkan di dalam DNA kita, itu telah tercemar, rusak. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita semua yang ada di dalam kawanan kecil di Zoom ini, saya mau mengajak setiap kita, mari tetap pertahankan mahkota kita, jangan rusakkan minyak dan anggur yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin saudara, ya, supaya kita tetap bertahan di masa-masa yang sukar, sesulit apapun saudara keadaan kita. Pembukaan meterai pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, nanti kita akan sampai sangkakala. Saudara lihat Tuhan selalu berbicara dengan simbol, dengan angka, dengan gambar, dengan warna, semua itu ada maknanya. 7 di awal kita sudah dibuka dengan 7 malaikat, 7 roh Tuhan. Lalu ada 7 apa lagi saudara? 7 roh Tuhan, ada 7 malaikat, ada 7 jemaat. Ya, 7 nanti sekarang ini 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Saya berhenti di sini saudara ya. Jadi ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Saya nggak tahu sih kapan ini akan segera mulai saudara. Tapi kalau kita lihat tanda-tandanya memang sudah mulai, sudah sekalipun ya mungkin belum semua ya. Karena memang kita wahyu ini juga nanti dia ada bagian-bagian dia akan flashback kayak maju mundur begitu. Kayak Wahyu 13 itu juga menggambarkan Wahyu 6 tadi ya. Nah, jadi nanti dalam diskusi saya akan berikan kesempatan bagi saudara untuk menambahkan atau menanggapi apa yang sudah saya sampaikan. Oke? Mungkin cukup sampai di situ. Silakan Bapak Ibu yang akan menanggapi.